dhanni yurisus sabra wasyukra wal hubba war ridha. Maka husnul dzan ini, baik sangka kepada Allah, itu mewariskan, membuahkan kesabaran, as-sabra. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, itulah indahnya orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Karena baik sangka kepada Allah akan melahirkan yang pertama kesabaran. Dia akan melahirkan, membuahkan sabar itu, akan melahirkan kesyukuran, akan melahirkan hub, yaitu kecintaan, dan akan melahirkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala husnal dhanni bih min afdhalil ibadat wa wa'ada man ahsanal dhanna bih bil karamati wal masubat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardi was samawat, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyat, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat serta kepada para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadir sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Al-hikmatul arba'un min al-hikamil ata'iyyah. Qala al-imamul arif billah Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-40 dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, illam tuhassin dhannaka bih li ajli wasfih fahassin dhannaka bih li ajli muamalatihi ma'ak, fahal awwadaka illa hasana wa hal asda ilaika illa minana. Jika engkau tidak bisa bersangka baik kepada Allah atau dengan Allah,
dengan memandang sifat-sifatnya, maka berbaik sangkalah engkau kepada Allah dengan memandang perlakuan Allah Subhanahu wa taala. Maka adakah membiasakan Allah akan engkau melainkan kebaikan, dan adakah menyampaikan Allah akan engkau melainkan kenikmatan? Inilah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-40 ini. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, perbincangan kita pada hari ini adalah mengenai husnuzan, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna husnadh-dhanni billah min husni ibadatillah. Baik sangka kepada Allah itu merupakan di antara kebaikan ibadah kepada Allah. Bahkan wa fil haditsil qudsi ada disebutkan, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa, bahwa aku menurut sangkaan hambaku denganku, maka hendaklah dia menyangka denganku sesuatu yang dia kehendaki. Itu hadis kursi. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, apa arti baik sangka kepada Allah? Arti baik sangka kepada Allah itu adalah i'tiqaduka annahu ta'ala la yuridu bika illa khaira. I'tikad engkau atau keyakinan bulat di hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dengan engkau melainkan atau kecuali kebaikan-kebaikan. Itulah baik sangka. I'tiqaduka annahu ta'ala la yuridu bika illa khaira. Apapun yang Allah berikan kepada kita hadirin sekalian, melainkan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Apapun yang kita terima, kenikmatan, kesengsaraan, kekayaan, kemiskinan, dan yang lain-lainnya, kita disuruh untuk mengiktikadkan kebaikan untuk kita semuanya. Ada orang susah dan dia, si hamba ini selalu berdoa. Ada orang susah atau si hamba ini susah luar biasa, lalu dia selalu meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doanya di waktu malam. Ya Allah, luaskan rezekiku. Ya Allah, lapangkan rezekiku. Ya Allah, berilah aku rezeki. Karena kehidupan yang begitu hebatnya, sehingga si hamba tadi minta kepada Allah siang dan malam. Begitulah bunyi doanya. Ya Allah, lapangkan rezekiku, luaskan rezekiku. Tetapi sekian tahun hadirin sekalian, doa-doa yang dikumandangkan oleh si hamba tadi tidak ada hasilnya. Siang dan malam dia berdoa, tapi doa-doa yang dikumandangkan tadi, rintihan-rintihannya kepada Allah, tidak nampak hasilnya. Lalu bagaimanakah kita mengiktikadkan bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada kita? Kitalah contohnya. Terjadi satu masalah, mungkin kita diuji dengan kemiskinan atau kekurangan harta, lalu kita meminta kepada Allah siang dan malam, ya Allah, limpahkan kepadaku harta yang halal ya Allah. Dan permintaan-permintaan itu tidak nampak hasilnya. Lalu bagaimana cara kita untuk berbaik sangka kepada Allah? Dalam keadaan seperti ini, dalam pandangan kita sangat mendesak untuk memerlukan harta itu, tapi hasilnya tidak ada. Lalu bagaimana cara kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak macam, banyak caranya untuk kita berbaik sangka kepada Allah. Di antaranya
Baik sangka itu kita bangun, kita sikapi dengan Allah suka mendengar doa-doaku. Jadi hadirin sekalian, kalau lama kita berdoa dan doa itu belum diijabah oleh Allah, belum ada hasilnya, sangka baiknya seperti tadi, Allah suka mendengar doa-doaku. Nanti kalau dikabulkan doaku, aku tidak berdoa lagi seperti itu. Aku maha tahu ya Allah, belum nampak hasilnya karena engkau suka akan doa-doaku ini. Berapa lama? Allahu a'lam. Nabi Musa alaihissalam pada hikmah-hikmah sebelumnya itu ada disebutkan berdoa kepada Allah meminta kebinasaan harta Fir'aun dan kebinasaan Fir'aun itu sendiri. Berdoa kepada Allah dan diaminkan oleh Harun alaihissalam, baru dikabulkan Allah setelah 40 tahun lamanya. Kita baru berdoa 1 minggu, udah berubah doa. Kuasa salah doa gua, tak boleh terus saya mengasihinya. Doa yang dipersalahkan, ya, doa yang dipersalahkan. Nabi Zakaria kita pernah sebutkan dalam surah Maryam, sebutkan wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Nabi Zakaria itu kan disebutkan telah lemah tulang belulangku, kata Zakaria dalam surah Maryam itu. Telah lemah tulang belulangku ya Allah, dan rambutku sudah memutih. Artinya Nabi Zakaria mulai berdoa dari hitam rambutnya dan kuat tulangnya. Sekian lamanya beliau berdoa meminta keturunan, Allah berikan Yahya setelah 40 tahun lamanya. Dari rambut hitam menjadi putih, dari tulang yang kuat menjadi lembut. Begitulah lamanya Nabi Zakaria. Ini Nabi. Kita ni kadang-kadang salat, kadang tidak. Minta diijabah capek doa. Jangan begitu. Marah Allah nanti. Jadi kalau lama dikabulkan doa kita, husnuzannya, baik sangkanya itu karena Allah suka mendengar jeritanku. Wah, begitu dia. Lama tu Ustaz. Lama. Lama. Yang kedua, doaku itu dikabulkan Allah. Itu dia. Namun Allah mengetahui jika dikabulkan, mungkin aku makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin dan hadir sekalian, itu dalam keadaan kita ketika kita ada masalah. Ketika kita ada masalah, kita solat kita itu mungkin bertambah. Mungkin bertambah dia. Yang selama ini jarang tahajud karena ada masalah, setiap malam tahajud. Itu dia. Atau rakaatnya tidak bertambah, akan tetapi kehadiran hati kepada Allah bertambah. Jadi kalau hadirnya hati dalam ibadah-ibadah kita bertambah, itu kan lebih elok. Bila itu? Kapan? Ketika kita dalam kesusahan. Artinya ketika kita susah itu Allah suka. Kenapa? Karena kalau kita susah, dekat hati kita kepada Allah. Kalau kita senang, jauh kepada Allah. Tapi terkadang hamba lebih suka senang dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada disebutkan, tidak berguna kita tuh kaya kalau jauh dengan Allah. Biarlah kita miskin asal dekat dengan Allah. Janganlah harta benda jiran kita, jiran tetangga kita handai tolan kita, harta benda masyarakat kita menyilaukan pandangan. Tidak. Jangan sempat harta-harta itu menyilaukan pandangan kita, hadirin dan hadirat sekalian. Kalau doa belum diijabah, belum nampak hasilnya, baik sangkanya karena mungkin banyak dosaku kepada Allah. Terkadang ada hamba dosanya bukan main banyaknya, dalam doa yang minta surga. Ini mengejek namanya ini.
buat dosa setiap hari, tapi minta surga kepada Allah, mengejek nama ini. Kalau minta surga itu adalah dasarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, apabila belum nampak hasil dari doa-doa yang kita kumandangkan, baik sangkanya itu karena banyak dosaku. Atau yang keempat, mungkin belum saatnya. Karena kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu kata Allah pasti. Apabila seorang hamba berdoa meminta kepada Allah, Allah akan pasti kabulkan. Pasti astajib lakum. Itu pasti. Pasti akan aku kabulkan. Tapi kapan Allah kabulkan? Bagaimana cara Allah mengabulkannya, mengolahnya? Serahkan kepada Allah. Dan Allah memberikan apa yang kita perlukan, bukan yang kita ingini, hadirin sekalian. Yang Allah berikan itu yang kita perlukan, bukan yang kita ingini. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, kita minta 1 juta, Allah beri 10 juta. Kenapa? Karena Allah tahu yang kita perlukan bukan 1 juta, tapi 10 juta. Seterusnya, yang kelima, baik sangka yang perlu kita sikapi apabila doa kita belum diijabah oleh Allah. Mungkin doa-doaku yang sudah kumandangkan itu disimpan oleh Allah untuk dirubah menjadi pahala besar untuk dinikmati di akhirat nanti. Nah, itu dia. Oh, rasanya aku terbanyak minta kepada Allah tapi belum nampak hasilnya. Itu artinya doa-doa yang ku minta itu ditukar Allah menjadi pahala yang besar yang akan aku nikmati di hari kemudian kelak. Dan dalam doa-doa yang ku minta itu, apabila belum diijabah oleh Allah, ada kebaikan-kebaikan yang Allah saja Maha tahu kebaikan-kebaikan itu. Boleh jadi. Dan dalam bab doa ini pernah kita sebutkan terkadang hadirin sekalian, dalam perjalanan kita menuju tempat kerja kita, atau kita dalam bermusafir perjalanan jauh, mengantuk kita bawa motor atau kereta, mengantuk kita, tapi selamat kita, padahal menurut logikanya kita akan ditabrak oleh bus yang besar itu dan matilah kita, tapi kita diselamatkan Allah. Karena apa? Karena berkat doa-doa yang pernah kita minta itu ditukar Allah. Karena yang kita minta itu belum saatnya, maka Allah tukar dengan hal-hal yang lain yang lebih baik untuk kita itu. Maka itulah di antara cara kita membangun baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kita buruk sangka kepada Allah. Ya, jangan buruk sangka pada Allah. Mengenai baik sangka ini, maka manusia itu terbagi dua. Ada baik sangka orang wasil, ada baik sangka orang salik. Yang wasil itu adalah orang yang telah sampai kepada Allah. Wasil wasalatu, orang yang sudah sampai kepada Allah, sudah kenal dengan Allah. Ada sangkanya, sangka baiknya. Ada juga salik. Salik itu adalah mereka yang masih dalam perjalanan menuju Allah, belum sampai lagi dalam perjalanan menuju Allah. Jadi sangka baik itu manusia terbagi dua. Ada sangka baik orang wasil dan ada sangka baik orang salik. Adapun orang yang sudah sampai kepada Allah, orang yang kenal kepada Allah, baik sangka mereka dengan Allah terbit dari memandang sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Melihat, Maha segalanya. Mereka memandang dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sangka mereka tidak akan pernah berubah dan tidak pernah lemah, hadirin sekalian. Apapun yang Allah uji pada mereka, mereka memandang baik semuanya. Ya, tidak pernah berubah dan tidak pernah lemah. Kenapa? Karena mereka memandang pada sifat Allah itu. Sedangkan orang salik,
baik sangka mereka dengan Allah terbit dari mengingat yang telah lalu, dari kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada mereka, kebaikan-kebaikan, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang mereka pandang itu bukan sifat Allah tapi af'al Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah. Acuannya dari af'alnya, bukan sifatnya, af'alnya. Kita diberi Allah iman, dijadikan Allah kita umat Nabi Muhammad SAW, yang mana sebelum ini kita tidak pernah meminta, tak pernah kita minta, tapi Allah berikan iman, Allah berikan kita, Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad. Makanya terkadang kita mendengar muqaddimah para penceramah di luar, marilah kita bersyukur hadirin sekalian atas nikmat iman dan Islam. Betul itu. Kita tidak pernah meminta, tak pernah minta, tapi Allah jadikan kita orang beriman. Allah jadikan kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita kesehatan dan lain-lainnya yang mana sebelum kita tidak pernah meminta. Maka hadirin sekalian, ini salah satu sebab atau alat untuk membuat kita husnudzan billahi ta'ala. Ini alat untuk kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijaga Allah, kita dipelihara Allah, yang sebelumnya kita tidak pernah minta. Berapa lama kita sudah tidur siang dan malam, mungkin di pagi pun kita tidur, malam kita tidur, tapi kita dijaga Allah dari gangguan-gangguan manusia, dari gangguan-gangguan binatang yang berbisa, yang mana selama ini kita tidak pernah meminta, tak pernah kita minta, tapi Allah jaga kita. Ini pun alat untuk kita membangun husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzanni yurisus sabra wasyukra wal hubba war ridha. Maka husnudzan ini, baik sangka kepada Allah, itu mewariskan, membuahkan kesabaran, as-sabra. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, itulah indahnya orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Karena baik sangka kepada Allah akan melahirkan yang pertama kesabaran. Dia akan melahirkan, membuahkan sabar itu, akan melahirkan kesyukuran, akan melahirkan hub, yaitu kecintaan, dan akan melahirkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi itu kan pernah disebutkan, barang siapa yang tidak ridha padaku dan tidak sabar akan ujianku, silakan cari Tuhan selain aku, dan silakan keluar dari bawah kolong langitku. Jadi kalau kita tidak bisa mencari Tuhan selain Allah, dan kita tidak mampu keluar dari bumi Allah ini, keluar dari bawah kolong bumi Allah ini, maka jadikanlah Allah itu Tuhan, ridhalah atas segala ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kita. Karena ujian-ujian itu membawa keberkahan. Bahkan hadirin sekalian, kejahatan, kezaliman orang kepada kita, fitnahan orang, irinya orang, bencinya orang kepada kita, jangan khawatir, karena itu akan membawa keberkahan untuk kita. Jangan takut. Kejahatan orang itu akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Tapi pahitlah. Ya, tapi pahit. Dan pahit itu dia obat jadinya. As-sabru kas-sabri murrun fi madzakihi lakin awaqib ahlamil asali. Sabar itu seperti buah sabir, rasanya pahit tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Gitu kata pujangga. Kita mendapat kesusahan, maka apabila kita mendapat kesusahan, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan kemiskinan, atau diuji dengan penyakit, maka inilah tempat yang paling elok untuk berbaik sangka kepada Allah. Itu dia. Inilah tempat yang paling elok
untuk berbaik sangka kepada Allah. Sakit. Namanya sabar. Sabar ini dia muka tuh jadi kotak dia. Menahan sabar tuh. Itu ingin saya ceritakan lagi. Mungkin kita masih ingat seorang ulama tersohor dari Kelantan. Dulu di Besilam ini ada juga seorang alim dari Kelantan. Itu Said Al-Kalantani. Al-Kalantani itu orang Malaysia itu, Kelantan. Di Kelantan itu banyak pondok dan banyak ulama-ulama yang lahir di Kelantan sana. Dari Selangor Kelantan 6 hingga 8 jam. Bahasa mereka hampir mirip bahasa Thailand gitulah. Kalau orang Kelantan datang kemari bercakap dia payah tuh anak pahamnya. Tapi kalau orang Negeri Sembilan datang Besilam sama bahasanya. Ya, orang Padang. Itu Tuk Kenali itu dalam riwayat pernah sakit dia. Diminta oleh muridnya, marilah tuan kita berobat. Tuk Kenali berkata, biarlah aku sakit seperti ini. Ini dia. Selidik punya selidik, kenapa Tuk Kenali tidak mau berobat? Jawabannya karena beliau merasakan nikmatnya sakit itu, melihat keindahan Allah dalam sakitnya. Sakit dia, ditengoknya Allah itu dalam sakitnya, indah dia. Jamalullah wa jalalullah itu ditengoknya dalam sakitnya. Bahkan yang pernah kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya, Nabi Ayub itu, kurang apa hebatnya sakitnya Nabi Ayub itu. Bukan hanya menderita sakit, anaknya mati, harta bendanya musnah semuanya. Bahkan beliau terusir di tanah kelahirannya, hanya berdua dengan istrinya. Itu pun hampir bertongkar dengan bininya. Terpencil di pedalaman. Tidak ada orang, tidak ada sanak saudara. Ditimpa sakit. Padahal kalau diangkatnya tangannya, ya Allah sembuhkanlah aku, botah. Padahal diangkatnya tangannya, sembuh. Ya Allah sembuhkanlah aku, botah. Nabi. Tapi Nabi Ayub tidak mau minta begitu. Aku telah diuji dengan penyakitku, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Begitu saja doanya. Boleh nanti kita coba doa macam itu. Boleh ya. Kalau kita ditimpa penyakitnya begitu hebat, ya Allah, Engkau Maha tahu betapa menderitanya aku ni. Maha tahu Engkau ya Allah. Kuserahkan padamu. Kan elok begitu. Ini Allah, aku dah tak tahan kau. Bila lah kau nak botah ya Allah. Bila lah kau nak botah supaya aku bisa sembahyang. Dibotahkan Allah, tidak sembahyang. Dah tahu Allah dah. Jangan main-main dengan Allah nih. Ya, jangan main-main dengan Allah. Allah Maha tahu segalanya. Salat tahajud. Kita salat tahajud setiap malam. Lalu pada satu malam kita tidak tahajud. Ini sudah menjadi amalan kita. Setiap malam kita salat tahajud. Bahkan tidak pernah kurang dari 11 rakaat. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bertahun-tahun mewiridkan, mengamalkan salat tahajud 11 rakaat setiap malam jam 2. Tak pernah bergeser. Tiba-tiba pada satu malam tak bangkit dia. Ya. Bagaimana cara sangka baiknya? Supaya aku tidak ujub, merasa lemah kalau telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sepanjang hayat kita salat tahajud, nanti muncul ujub. Kita merasa karena kesehatan kita, karena kekuatan kita, kehebatan kita, kita lupa la haula wala quwata illa billahil azim. Jangan sampai lupa. Kita boleh datang ke nasah ni karena Allah. Kita boleh duduk karena Allah. Kita boleh tegak karena Allah. Mendengar karena Allah. Semua perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa taala.
10 tahun kita tahajud karena Allah. Allah lupakan satu malam saja, baik sangkanya supaya aku tidak ujub. Aku tahu ya Allah. Itu supaya aku tahu. Itu kan pernah hadirin dan hadirat sekalian, yang pernah saya kemukakan kepada hadirin sekalian, seorang hamba beribadah 60 tahun. Beribadah 60 tahun, kurang apa hebatnya? Bahkan ibadah hamba itu bukan seperti ibadah kita. Berdoa siang dan malam meminta sesuatu kepada Allah. Dan pada akhirnya setelah sekian lama, si hamba tadi meminta kembali kepada Allah. Ya Allah, dulu aku pernah meminta kepadamu, tapi belum nampak hasilnya. Maka tahulah aku, engkau belum ijabah, belum ada hasilnya doa yang aku minta, karena lemahnya aku. Betapa lemahnya aku di hadapan-Mu ya Allah, di hadapan keagungan-Mu ya Allah. Diakuinya kelemahan dirinya, tidak ada arti apa-apa, tidak berdaya di hadapan Allah. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, engkau jumpai hambaku itu, katakan kepadanya bahwa perkataannya tentang betapa lemahnya aku itu lebih kucintai, lebih kusukai dari ibadahmu 60 tahun itu. Jadi jangan merasa kita hebat. Tahajud siang dan malam 20 tahun, jangan coba-coba merasa hebat. La haula wala quwata illa billahil azim. Tak ada daya kita, tidak ada upaya melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik sangka itu lebih baik dari tahajud itu. Tengok, baik sangka itu lebih baik dari tahajud itu. Itulah kita didik, kita suburkan baik sangka itu kepada Allah dan kepada manusia. Ya. Ada sufi itu, dia udah nampak ada kejahatan dibuat padanya, tetap dia baik sangka pada orang tadi. Wah, itu sudah sampai ke tahap itu, ya, sudah sampai ke tahap itu. Atau solat subuh, 20 tahun tak pernah tinggal salat subuh. Pada suatu hari itu dia berniatlah subuhnya itu, selama ini niatnya usolli fardhus subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Niatnya begitulah 20 tahun. Tiba-tiba hari itu usolli fardhus subhi rak'ataini qada'an lillahi ta'ala. Itu jam 9 lah tuh. Itu confirm jam 9 lah tuh. Ya, jam 9. Bagaimana membangun baik sangka itu? Sama seperti tadi. Supaya aku tidak merasa punya kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya aku tidak merasa punya martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula ini menjadi jawaban tuan-tuan, menjadi senjata dia. Ditanya kenapa tak subuh, supaya aku tak ujub. Kenapa Tuhan tak subuh? Supaya tak ujub. Tak subuh atau jarang kita mendengar dia berniat usolli fardhus subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Itu kan sendiri itu, ya kan? Jarang. Asal kita dengar dia pasti usolli fardhus subhi rak'ataini qada'an aja. Tak pun hadaan. Nala qada'an saja. Ini mubahlah. Jadi mungkin anaknya tuh sekolah, udah kelas 3, kelas 4 SD dah. Disuruh gurunya, coba kamu niat subuh, bisa bu, coba usolli fardhus subhi rak'ataini qada'an. Kenapa qada'an? Qada'an, memang qada'an bu. Kenapa? Begitu godong ayah bu. Itu buka rahasia akhirnya. Oh ya. Jangan sengaja. Kalau sengaja tak boleh. Itu dia. Dan dalam mazhab Syafi'i itu ada hukum-hukumnya.
Itu bab fikih lah, saya tidak bicara itu ya. Tidak patut seorang hamba itu berpisah dengan husnuzan, tak patut. Terutama pada waktu-waktu susah. Kalau susah dia, bangunlah husnuzan itu, baik sangka kepada Allah. Kalau kita berpisah dengan husnuzan, jauh diri kita dari sangka baik kepada Allah, kita akan jatuh kepada keluh kesah, mengeluh saja. Kalau jauh kita dari husnuzan ni, keluh kesah kita. Kalau Allah tu jadikan kita tu miskin, kurang harta, bangunlah baik sangka itu, hadirin dan hadirat sekalian. Bagaimana orang husnuzan kepada Allah dalam urusan dunia? Ini dalam urusan dunia. Dia percaya bahwa Allah Ta'ala pasti menyampaikan rezekinya, maka dia tidak boleh meninggalkan ibadah dalam urusan mencari rezekinya. Jangan coba-coba kita meninggalkan salat, terutama salat jamaah, karena mencari rezeki. Jadi kita tinggalkan salat karena mencari rezeki, ini namanya buruk sangka kepada Allah. Kan pernah kita sebutkan, sibukkanlah dirimu terhadap perkara yang dituntut oleh Allah. Jangan sibukkan dirimu terhadap perkara yang sudah dijamin oleh Allah. Apa yang dituntut? Ibadah. Kita dituntut untuk beribadah. Apa yang dijamin? Rizki. Rizki kita itu sudah dijamin oleh Allah. Lalu kenapa kita sibukkan diri kita mencari rizki? Padahal rizki itu sudah ditentukan, sudah dijamin oleh Allah. Yang Allah wajibkan kepada kita adalah ibadah. Maka janganlah engkau sibukkan dirimu terhadap perkara yang dituntut oleh Allah. Jangan kau sibukkan dirimu terhadap perkara yang dijamin Allah, tapi sibukkanlah dirimu terhadap perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dalam hal rezeki ini begitu dia, hadirin dan hadirat sekalian ya. Oh, nanti aku tak dapat rezeki, takut dia ditinggalkannya salat. Padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Salat ni kewajiban. Orang yang baik sangka dalam urusan dunia, dia percaya Allah pasti menyampaikan rezeki padanya dan dia tidak meninggalkan salat. Begitu dia. Karena rezeki elang ini tidak akan dimakan musang, dan rezeki musang takkan disambar elang. Rezeki kita tuh jatahnya akan sampai kepada kita. 1000 orang ingin merebutnya, kalau rezeki itu punya kita, tak akan mampu 1000 orang, bahkan 1 juta pun tak akan mampu kalau rezeki itu untuk kita, milik kita, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi dia solat tetap solat. Nanti fantashiru fil ardi. Setelah itu baru bertebaranlah di muka bumi Allah untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka pada Allah pada perkara akhirat menuntut hamba bahwa kuatlah harapannya pada terima amal ibadahnya yang saleh-saleh itu. Itu pada akhirat ya. Misal kita baca Quran, Allah menerima apa yang aku baca ni. Allah mengampuni kekurangan-kekurangan ibadahku yang pernah aku lakukan. Ibnu Mas'ud berkata, tidaklah membaikkan seorang hamba akan sangkaannya dengan Allah, melainkan Allah berikan yang demikian itu. Ini perlunya kita berbaik sangka pada Allah. Allah, hadirin sekalian, memberikan hal-hal yang tidak menyenangkan. Allah berikan hal-hal yang tidak menyenangkan pada kita. Aku berbaik sangka bahwa Allah sayang padaku. Satu saat nanti akan dirubahnya kepada keadaan yang lebih menyenangkan untukku. Begitu dia. Jadi kekurangan harta dan lain-lainnya yang Allah uji kita itu, suatu saat nanti Allah akan rubah dan diberikannya yang terbaik untuk kita. Itulah hadirin dan hadirat sekalian,
pada sebelum sebutkan husnuzan itu yurisu as-sabra wasyukra wal hubba wal ridha. Dia akan mewariskan, membuahkan kesabaran, kesyukuran, kecintaan dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tentang berbaik sangka ini. Ya, dengar elok-elok. Tentang berbaik sangka ini sebagai penutup hikayat. Diceritakan di sebuah kampung itu ada kubur yang dikeramatkan. Ada kubur yang dikeramatkan. Bila orang bernazar, bila orang masang niat, nanti kalau aku sehat nanti aku datang ke kampung itu sehat. Bila ada nazar, dan itu disebutkan pada semalam kita ada cerita tentang nazar. Bila aku nanti sudah dimudahkan urusanku sampai hajatku, nazar dia, aku akan datang ke kampung itu, ziarah ke kubur itu sampai hajatnya. Sampai hajatnya. Begitulah bertahun-tahun hadirin dan hadirat sekalian. Nazar dan niat yang diniatkan oleh hamba-hamba Allah itu, kalau aku begini dan begini, aku akan datang ke kubur itu, ziarah ke kubur itu. Maka pada suatu hari datanglah seorang wali ke kampung itu. Maka dengan pandangan batinnya itu, dipandang ini kubur tadi itu, anjing punya. Ini perhatikan, anjing punya. Dipandangnya. Disitulah tempat orang-orang membayar nazar niat. Ketika seorang wali itu datang ke kubur tadi, dipandang pandangan batinnya, ini anjing. Jadi masyarakat bertanya pada wali tadi, tak mungkin, ini tidak, ini anjing. Tak percaya mereka, maka dibongkarlah kubur itu. Betul. Jadi ketika dibongkar, maka mereka temuilah itu adalah tulang belulang anjing. Hadirin sekalian, mereka bertanya kepada wali tadi, kalau begitu wahai wali Allah, kenapa kubur anjing ini dan nazar-nazar kami dikabulkan? Nazar kami begini, niat kami gini, dikabulkan Allah, padahal kubur ini bukan kubur manusia tapi kubur anjing, kata mereka. Kata wali tadi, li husni dhannikum billah, karena kalian baik sangka kepada Allah. Nah, itu dia. Itu hebatnya baik sangka nih. Baik sangka. Kalau saya ceritakan orang yang datang ke Besilam nih, banyak itu karena mereka bayar nazar. Di mana kubur Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalaqsyabandi. Kadang-kadang nazar mereka tuh heran gitu, tak masuk akal. Kalau begini-begini aku datang ke Besilam, sehat. Yang mana tidak boleh diprediksi. Ini bukan undang-undang manusia, undang-undang Allah. Allah punya undang-undang sendiri dalam menyehatkan manusia, bukan undang-undang kita. Saya Tuhan datang mau bayar nazar. Nazar saya ini temonong gitu. Oh, iya. Jadi kenapa dikabulkan? Kata wali tadi, li husni dhannikum billah, karena kalian baik sangka kepada Allah. Ya, baik sangka kepada Allah. Itu dia. Sekiranya kubur itu kubur wali pun, kubur nabi, tapi buruk sangka, tidak akan kabul. Takkan kabul. Kubur hebat pun dia, kubur nabi, buruk sangka kepada Allah, tak akan dikabulkan. Tapi hebatnya, tingginya baik sangka kita kepada Allah, Allah kabulkan. Oleh karena itu, suburkanlah baik sangka itu kepada Allah, supaya hajat-hajat kita disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.